Halo semua teman-teman Codizen, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar pemrograman melalui video ini. Kembali lagi di channel Raksa Corner, channel berbagi ilmu seputar dunia komputer, dan khususnya pemrograman bersama saya host video ini, Roy Dedi Tobing. Video ini merupakan video lanjutan dari seri belajar Java Networking, dan untuk materi video kali ini adalah implementasi arsitektur client-server pada Java. Jadi pada video ini akan ditunjukkan bagaimana contoh Java Networking in action, apa yang perlu Anda ketahui khususnya jika komunikasi antara aplikasi menggunakan model arsitektur client-server. Setelah video ini, nantinya Anda dapat mengikuti video berikutnya yang berisi aktivitas coding implementasi topik ini. Sebagai informasi, video berisi kegiatan coding akan disebut sebagai segmen Coding Yuk. Seperti biasa, jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Network programming biasanya melibatkan sebuah komputer yang berperan sebagai server dan satu atau lebih komputer yang berperan sebagai klien. Pada arsitektur yang sering disebut client-server ini terdapat 3 elemen utama, yaitu klien yang perannya biasanya mengirimkan request untuk mendapat layanan tertentu dari server. Kedua, server, yaitu komputer yang menerima dan memproses request dari klien. Hasil pemrosesan pada server tersebut akan dikirimkan kepada klien sebagai respons. Dan yang ketiga, elemennya adalah network, yaitu media komunikasi antara klien dan server tersebut. Dalam prosesnya, pertama-tama klien menginisiasi komunikasi dengan berusaha menjalin koneksi dengan server. Server dapat menerima atau menolak permohonan koneksi tersebut tergantung kondisi atau aturan yang ditetapkan oleh server. Jika koneksi sudah berhasil dijalin, maka klien dan server akan berkomunikasi melalui sebuah soket. Menggunakan soket tersebut, klien dan server dapat mengirim atau menerima pesan dalam bentuk data. Baik, saya mendengar dari jauh, kalian bertanya, apa itu soket? Mari kita lihat ilustrasi berikut tentang soket. Jadi setelah klien dan server sudah menjalin koneksi untuk komunikasi, maka secara logikal terbentuk sebuah soket penghubung antara klien dan server. Kalau diilustrasikan, koneksi yang terjalin antara klien dan server seperti sudah terhubung oleh sebuah kabel yang dapat kita sebut sebagai soket tersebut. Jadi, jika keduanya sudah terhubung kabel, maka komunikasi dapat dilewatkan melalui kabel tersebut. Pada Java, komunikasi via soket ditangani seperti operasi input-output. Jadi, aplikasi dapat membaca atau menuliskan terhadap soket tersebut, sama mudahnya seperti ketika aplikasi membaca atau menulis sesuatu dari atau ke dalam file. Untuk keperluan tersebut, Java menyediakan kelas server socket, dan untuk klien, Anda dapat menggunakan kelas socket. Dua aplikasi yang terhubung ke internet dapat berkomunikasi melalui socket antara klien dan server tersebut, dan menggunakan stream input-output untuk berkomunikasi. Supaya lebih paham, berikut saya tampilkan langkah-langkah untuk implementasi klien dan juga server dengan menggunakan soket tersebut. Untuk membuat server, terdapat 4 langkah utama yang harus Anda lakukan, yaitu yang pertama, membuat sebuah server socket melalui instansiasi kelas server socket dan menugaskan terhadap sebuah port number. Kedua, buat objek socket dan panggil metode accept. Pembuatan objek dan pemanggilan metode tersebut agar server dapat mendengar-dengar adakah permintaan koneksi dari klien. Ketiga, langkahnya adalah mengelola data komunikasi. Maksudnya, Anda dapat membaca atau menulis sesuatu pada soket tersebut yang terbentuk agar klien dan server dapat berbagi informasi. Jika hendak membaca data dari klien, maka Anda dapat menggunakan objek dari kelas data input stream. Sementara mengirim data ke klien, Anda dapat menggunakan objek dari kelas data output stream. Langkah ini membaca dan mengirimkan data dapat diulangi berkali-kali sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Langkah kedua sampai dengan langkah ketiga dapat diulangi untuk setiap klien baru dengan memanfaatkan penggunaan thread. Implementasinya akan ditunjukkan pada video implementasi multiple client dalam segmen Coding Youth pada seri video ini. Langkah yang keempat adalah tutup koneksi dengan klien dan terminasi server jika sudah selesai berkomunikasi. Sebuah server seharusnya selalu running untuk menunggu request dari klien.
Jika server harus dihentikan, maka Anda harus memanggil close method pada objek server socket. Ketika server dihentikan, maka koneksi semua klien yang sedang terhubung akan diputus. Ya, jadi kira-kira nanti begini implementasi pembuatan server menggunakan socket pada Java. Pada layar Anda dapat melihat kode program sebuah kelas dengan nama ATM Arrangle Socket Server. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa langkah-langkah untuk membuat server, kita bisa melihat implementasinya seperti berikut. Yang pertama, instansiasi kelas server socket. Pada layar Anda dapat melihat sebuah deklarasi variabel dengan nama SS dan tipenya adalah server socket. Kemudian, server socket tersebut diinstansiasi dengan port number sebagai parameternya. Nilai port number itu dilewatkan melalui parameter konstruktornya. Kemudian, langkah yang kedua adalah membuat objek socket dan panggil method accept. Pada bagian ini Anda dapat melihat deklarasi sebuah variabel dengan nama S dan tipe socket. Kemudian nilai S ini diassign untuk menyimpan informasi detail socket yang menjalin koneksi dengan server. Informasi socket tersebut adalah return value dari method accept yang dipanggil pada objek socket server. Method accept sendiri merupakan metode yang menerima request yang datang pada server. Yang ketiga, pengelolaan data komunikasi menggunakan objek dari kelas data input stream atau data output stream. Ya, jadi di layar Anda bisa melihat jika socket sudah berhasil menghubungkan antara klien dan server, maka berikutnya adalah bagaimana berkirim pesan atau menerima pesan dari satu ke yang lainnya. Data input stream digunakan untuk membaca pesan kiriman dari pihak lain, sementara data output stream digunakan untuk mengirim pesan kepada pihak lain. Implementasi kode yang ditampilkan pada layar menunjukkan penggunaan keduanya pada metode baca pesan dan kirim pesan. Langkah yang keempat adalah tutup koneksi dengan klien dan terminasi server. Hal ini dilakukan jika memang komunikasi antara klien dan server sudah selesai. Bagaimana dengan klien? Nah, untuk klien, tahapan yang harus dilakukan adalah yang pertama, instansiasi kelas socket dengan IP address atau hostname dari server, serta port number dari jalur komunikasi sebagai nilai parameter yang harus dilewatkan pada konstruktor socket. Kedua, kelola data komunikasi. Langkah kedua ini mirip dengan langkah kelola data komunikasi pada server. Klien dan server menggunakan objek dari kelas data output stream untuk mengirim data melalui socket, sedangkan untuk membaca data dari socket keduanya menggunakan objek dari kelas data input stream. Langkah terakhir adalah tutup koneksi dengan server jika sudah selesai berkomunikasi. Demikian langkah-langkah untuk membuat klien dalam arsitektur client server pada Java Networking. Selanjutnya, bagaimana implementasi untuk pembuatan klien? Pada layar Anda dapat melihat kode program sebuah kelas dengan nama ATM Arrangle Socket Client. Tahapan yang digunakan untuk membuat klien, langkah-langkahnya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pertama, yang Anda lakukan adalah instansiasi kelas socket. Berbeda dengan pembuatan objek pada server, instansiasi pada klien menggunakan kata kunci new, dan kelas socket yang diinstansiasi menerima dua parameter, yaitu hostname dan port number. Nilai dari kedua parameter tersebut dilewatkan untuk dieksekusi pada konstruktor kelas ATM Arrangle Socket Client. Anda juga dapat mengelola data komunikasi menggunakan objek dari kelas data input stream atau data output stream. Cara kerjanya sama dengan penggunaan kelas ini pada bagian server. Pada layar Anda bisa melihat ada metode kirim pesan dan baca pesan. Yang ketiga, tutup koneksi dengan klien dan terminasi. Kurang lebih begini contoh coding untuk pembuatan klien pada arsitektur client server pada Java. Untuk melihat kode program in action, Anda dapat memutar video segmen Coding Yuk berjudul implementasi client server dalam seri video ini. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Tak ada gading yang terletak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak. Kritik dan saran silahkan disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.